Oke, halo Sobat Mal, ketemu lagi sama aku Fani di acara Lobcast kali ini. Jadi di episode kali ini aku tuh udah nyiapin tema yang sama kayak kemarin ya, masih MSIB, tapi ini yang tentang studi independennya. Nah, aku udah bawa narasum juga, ada Kak Rafli. Halo teman-teman. Kak Rafli boleh perkenalan dulu lebih sedikit rinci gitu. Oke, ya, halo teman-teman semua yang lihat ini. Kenalin, aku Raffi Dian Ramadan. Aku dari Manajemen Administrasi Logistik angkatan 2019. Iya, berarti Kak Rafli udah semester 7 ya teman-teman. Betul. Oke, Kak Rafli aku langsung nanya aja, boleh kan ya biar nggak gitu deh. Oke, jadi boleh nggak sih Kak Rafli sedikit sharing-sharing ke kita pengalaman Kak Rafli sebelum masuk ke studi independen itu apa sih gitu. Jadi studi independen kan pasti masuknya juga rada sulit gitu ya. Iya. Nah, pengalaman apa gitu yang Kak Rafli punya sehingga Kak Rafli bisa masuk ke studi independen? Oke, pengalaman apa yang aku punya sebelum ikut studi independen ya? Untuk pengalaman sih sebenarnya ya mungkin hampir mirip-mirip lah ya sebagai mahasiswa. Ya apa sih kalau nggak organisasi, terus ikut kegiatan sosial. Ya intinya kegiatan-kegiatan yang positif yang turut menambah CV kita lah, agar CV kita jadi CV terbaik yang nantinya itu jadi bekal juga buat kita nantinya untuk seleksi ikut program kampus merdeka yang salah satunya itu studi independen. Itu sih. Oke, kalau skill khusus yang Kak Rafli punya ada nggak sih gitu? Waduh, skill khusus. Iya, atau skill yang Kak Rafli punya gitu sampai bisa masuk? Skill khusus sih apa ya? Aku nggak tahu ya ini khusus apa enggak ya, tapi yang jelas sih ya skill yang aku dapatkan aja gitu ketika aku bersosialisasi dengan lingkungan baik itu di luar kampus atau di dalam kampus gitu ya, seperti contoh di organisasi pasti kita banyak dapat skill-skill yang soft skill atau hard skill juga yang turut membantu kita juga yang menurut aku itu sangat membantu banget sih ya ketika nanti kita ada seleksi ataupun nanti kita wawancara gitu sih. Oke, jadi kebanyakan tuh berarti pengalamannya Kak Rafli itu lebih ke organisasi atau magang di perusahaan lain gitu Kak? Pengalaman lebih banyak organisasi karena saat ikut kampus merdeka itu aku belum magang ya, belum pernah di CV ku tuh belum ada magang mandiri gitu ya. Nah baru magang itu tuh setelah aku ikut kampus merdeka itu kegiatan selesai baru aku magang sebulan waktu itu. Oh, belum magang berarti kayak sudahnya gitu ya? Iya, sudahnya setelah itu. Oke, nah kalau tujuan dari Kak Rafli sendiri nih buat ikut studi independen apa sih, atau enggak kayak motivasinya Kak Rafli gitu? Oke, tujuan ikut program ini itu sebenarnya memang ini sih karena aku lihat tuh di program studi independen tuh sangat menarik, banyak yang sangat menarik. Salah satunya tuh program studi independen dari sekolah ekspor yang dimana itu relate banget sama keilmuan kita ya, anak-anak logistik itu sangat relate banget. Yang menurut aku sangat suatu bisnis yang sangat bisa dikembangkan oleh anak muda dan sangat potensi sekali untuk menambah devisa negara, dan itu sangat positif banget buat kita nantinya baik di masa sekarang atau masa depan nanti. Jadi ya nggak ada salahnya juga ikut program itu karena menurutku ya positif banget gitu, dan motivasi aku ikut ini ya karena memang saat itu iya nambah pengalaman banget dan aku sangat membutuhkan hal tersebut karena ya nggak tahu ya di bayangan aku nanti ketika aku udah besar, ketika udah bisa nyari uang sendiri, aku ingin mengembangkan diriku lagi untuk sebagai ya pengusaha yang orientasinya itu juga bisa ekspor juga gitu. Oke, Kak. Kalau Kak Rafli sendiri nih ada nggak sih kayak cara-cara khusus Kak Rafli buat masuk studi independen, atau enggak apa sih yang Kak Rafli persiapkan sebelum masuk gitu? Nah, cara-cara khusus ya? Iya. Saya sebenarnya Let it flow. enggak sih, semua harus direncanakan sih. Iya, bener banget sih. Cara khusus ya ini sih mempersiapkan diri itu ya dimulai dari pengalaman dulu sih, karena ya tadi balik ke ini sih syarat administratif kayak CV gitu ya. Kita harus menyiapkan CV terbaik kita gitu, karena saat seleksi ikut program ini tuh nggak cuman teman jurusan kita yang ikut, nggak cuman satu universitas, tapi seluruh Indonesia gitu. Nah karena pesertanya seluruh Indonesia itu kan banyak ya, jadi salah satu yang disorot oleh sang rekruter itu atau pihak perusahaan itu ya salah satunya CV gitu. Dengan CV yang menarik, CV yang terbaik, aku kira itu dapat menambah ya value kita untuk chance kita untuk keterima di program itu. Itu sih ya lebih ke nyapin pengalaman aja sih sebelum ikut program ini. Oh, jadi kayak kita lebih ke branding diri kita dulu gitu ya, gimana? Ya yang penting pengalaman ya
banyakin pengalaman lah yang bisa masuk ke CV gitu, karena berguna banget nanti buat daya tarik oleh HRD itu. Nah, kalau pengalaman selama mengikuti studi independen ini sendiri gimana sih Kak? Kayak dari mulai awal sampai akhir tuh Kak Raffi ngapain aja di studi independen? Oke. Kalau di program gue ya, nah, kebetulan aku di studi independen itu ikut program dari sekolah ekspor. Waktu itu judulnya menjadi eksportir baru 4.0. Kegiatanku sendiri itu sebenarnya apa ya, polanya itu sama kayak kuliah, tapi metode pembelajarannya itu kita ada banyak ada apa ya, pemaparan modul itu ada banyak juga, dibimbing oleh mentor-mentor yang handal di expert di bidangnya. Itu sangat seru sekali karena itu menurutku ilmu baru banget buat aku. Kayak semisal nih ya, kita kan disitu kan diarahkan nih, sesuai judulnya aja kita disuruh menjadi eksportir baru gitu. Kita diarahkan banyak hal-hal yang apa ya, yang aku kira tuh biasa aja gitu. Tapi ternyata sangat isinya daging banget gitu. Kayak semisal ketika kita ingin membangun perusahaan, di situ kita dapat modul atau dapat mentor yang dapat membimbing kita. Contoh di materi finance, keuangan, kita diajarkan cara membuat harga jual produk atau mengatur keuangan sebuah perusahaan. Atau ketika kita ingin memasarkan sebuah produk, kita dibimbing oleh mentor yang handal di bidang marketing atau digital marketing. Kita dibimbing gimana caranya biar mengemas produk dengan baik, packaging aman tapi juga menarik, terus membuat katalog produk, company profile dan lain-lain. Terus kita juga diajarkan cara gimana kita memasarkan onboarding produk di marketplace ataupun di pameran secara langsung. Diajarin juga cara komunikasi juga dengan customer luar negeri. Lalu apalagi banyak sih, kayak apalagi cara ekspor juga, alur ekspor, cara pembayaran ekspor. Pokoknya semua hal yang dibutuhkan oleh calon-calon eksportir itu ada semua di situ. Oh, jadi tuh kayak itu sistemnya kita belajar kayak kelas gitu atau kita lebih banyak praktek kayak gitu Kak? Menurutku imbang ya, karena setelah kelas itu kita harus ada project juga. Project itu ya kayak praktek itu menciptakan perusahaan, produk dan lain-lain. Berarti kayak tugasnya gitu ya? Lebih ke tugas, tapi emang harus direalisasikan gitu. Terus yang lebih menarik lagi tuh ada sesi di mana namanya tuh sesi kuliah ekspor, itu dilaksanakan itu seminggu, kalau nggak 1-2 kali. Karena di situ kita pihak sekolah ekspor itu menghadirkan pembicara-pembicara yang keren, yang luar biasa. Kayak contoh duta besar dari mana-mana tuh. Yang aku ingat yang paling ngena di aku yaitu ada duta besar Argentina dari Buenos Aires, Pak Jody Sinaga. Beliau jiwa untuk mengembangkan atau mendukung program ekspor dan mendukung menciptakan ekspor muda baru tuh sangat tinggi. Itu aku excited banget gitu. Ya respect banget sih sama beliau sih, yang mau ngajarin aku sampai nyuruh aku bla bla bla. Ya memang apa ya, capek sih, cuma ilmunya tinggi banget. Terus selain duta besar juga mendatangkan eksportir sukses juga. Terus kepala ITPC ya, Indonesian Trade Promotion Center, itu ilmunya tinggi semua sih. Pokoknya nggak rugi lah. Kalau kayak gitu berarti nanti keganggu nggak sih Kak sama kuliahnya gitu? Sama jadi kayak antara studi independen sama kuliah tuh kayak bentrokan gitu atau memang ada jadwal tersendiri? Oke, kalau kuliah terganggu aku rasa nggak terlalu ya, karena terlepas emang programnya itu relevan sama keilmuan logistik, dan terlepas itu di sekolah ekspor sendiri yang waktu aku ikut itu dibagi kelasnya, ada kelas pagi, siang dan sore, siang dan malam. Itu kita dibebaskan untuk memilih kelas gitu. Bener kayak kuliahan aja gitu ya? Kita boleh milih kok, mau kita bisanya pagi ya milih pagi, bisanya sore, siang bisa milih siang, malam ya bisa malam. Kalau aku dulu malam semua karena sekolah kuliahku di pagi dan siang gitu. Jadi agak fleksibel dan harusnya sih kita bisa ikut secara konsisten. Kalau dari kakakku sendiri ada nggak sih kayak pengalaman yang paling berkesan gitu, paling menarik, bener-bener kayak membekas banget gitu lah habis dari studi independen ini? Paling menarik, ya menurut aku sih ya semuanya tuh menarik karena nggak pernah aku lakuin sebelumnya. Dan kenapa semuanya menarik? Karena isinya tuh daging semua teman. Luar biasa sih ini. Jadi semuanya tuh berkesan dan menarik semua sih. Mulai dari ketemu teman-teman baru ya di luar Undip, karena di program itu kita dituntut untuk membuat kelompok, membuat perusahaan itu dengan
kalau bisa tuh orang-orang yang berbeda bidang dengan kita gitu. Katakanlah aku anak logistik, di sisi lain perusahaanku tuh emang butuh orang yang pintar keuangan dan atau pintar pintar moto-moto juga, moto produk ya. Di situ aku nyari orang yang di jurusan akuntansi misalnya, pintar keuangan, terus yang pintar moto-moto di jurusan DKP misalnya gitu. Jadi seru banget sih itu sih. Terus ya itu tadi ketemu orang-orang besar ya, petinggi-petinggi negara. Itu pernah seminar bareng Pak Ma'ruf Amin, Pak Sandiaga Uno, ingat sih. Terus duta besar juga. Terus yang paling menarik lagi tuh pengalaman aku saat membuat produk sih, membuat perusahaan, membuat produk itu yang apa ya? Ya sebelumnya aku belum pernah gitu. Apalagi yang apa tuh Kak? Kalau boleh tahu. Jawabannya. Kan di bawah dong. Nah ini jadi dulu, nah ini gitu. Itu bekas habis hasil studi independen. Bener. Itu ya apa ya? Salut sih sama Kementerian Pendidikan ya, yang udah ngefasilitasin anak-anak Indonesia, mahasiswa Indonesia sejauh ini, dan ngebiayain kita juga gitu di program ini. Nah ini kita lah berproduk ini yang orientasinya ke ekspor. Nah jadi teman-teman nggak ada ruginya ikut program Kampus Merdeka, apalagi itu independen ya, karena emang ya sangat daging banget dalamnya. Ini tuh batik bakaran aku ambil dari Kabupaten Pati ya, Jawa Tengah. Pati dekat sini ya berarti. Dekat 3 jam. Ya, dulu aku emang harus PP itu Semarang Pati terus buat yang ngurusin produk ini. Berarti jauh dong Pak? Ya jauh, tapi worth it lah sama yang diberikan lah, terlepas dari jauh, terbayarkan lah itu semua lah dengan pengalaman sama ya uang saku juga, sama uang pengembangan produk, semuanya worth it parah. Jadi buat teman-teman yang lihat harus ikut sih, karena worth it parah. Jadi itu nanti produknya sama Kak Raffi sempat dipasarkan atau enggak? Iya, sempat dipasarkan karena itu salah satu komponen dari tugas. Oh, harus Dari praktik dipasarkan, itu, ya. ya kita ada tuh praktikum namanya praktikum onboarding secara di marketplace dan onboarding di pameran gitu. Di marketplace ini kita udah pasarkan di marketplace internasional ya kayak Alibaba gitu, Amazon juga, tapi belum masuk juga sih itu karena ya emang ada faktor-faktor yang lain. Di pameran udah, waktu itu kita ikut pameran produk itu di Jakarta, Surabaya, Bali, dan Batam. Jadi Kak Raffi datang ke sana langsung? Iya, sebenarnya disuruh datang, cuma waktu itu aku berhalangan, jadi yang wakilin tuh aku gitu. Padahal enak loh Kak sekalian jalan-jalan ya kan? Bener, saya itu dibiayai. Enak sih, jadi waktu itu sayang banget ya aku nggak bisa ikut sih, padahal pengalaman yang luar biasa sih harus saya ikut. Iya, rugi banget sih Kak. Nah, aku juga mau nanya nih ya Kak, jadi sebenarnya itu kan kalau sebenarnya itu kan kayak ada 2 program gitu loh, kayak ada studi independen sama magang gitu ya. Kalau Kak Raffi sendiri kan pernah ikutnya studi independen, kalau dari magang sendiri Kak Raffi pernah ikut nggak? Magang sendiri, kalau magang Kampus Merdeka belum sih, karena ya waktu itu emang habis program ini tuh niatnya mau ikut, tapi nggak bisa. Waktu itu udah sempat mendaftar juga, tapi gagal dalam seleksi itu. Doain aja tahun depan bisa. Studi independen sama magang tuh kayak hampir sama atau beda, bener beda gitu? Hampir sama atau enggak tuh menurutku beda ya, karena mungkin yang membedakan tuh di pola belajarnya ya. Kalau di studi independen itu kita lebih lebih ke kayak kuliah sebenarnya sih, lebih ke kayak kuliah, dan metode pembelajarannya itu kita dibimbing oleh mentor yang banyak gitu. Jadi kita nggak cuma ketemu satu mentor doang. Kayak aku misal, aku ada mentor yang handal di bidang hukum. Hukum itu terkait legalitas perusahaan, hak cipta produk juga. Kalau ada mentor yang finance, akuntansi, itu ada yang ekspor juga, alur ekspor, pembiayaan ekspor, cara ngirim ekspor, cara packaging ekspor, dan lain-lain. Kalau mungkin di studi independen itu kita lebih fokus untuk mengembangkan projectnya, pokoknya kita diarahkan untuk dibekali kompetensi-kompetensi yang lebih praktisi dan dituntut untuk membuat project pada akhirnya gitu. Kayak misal ini, kalau magang kan kita mungkin lebih ke ini ya, lebih ke praktek sehari-hari lah sebagai seorang pekerja. Ya. Jadi ya beda-beda, cuma sama-sama enak ya Kak ya? Sama-sama enak sih, sama-sama nambah pengalaman, dan pasti sangat daging banget lah itu. Seru banget sih nanti. Ya nih, kalau buat kesan-kesan dari ini gimana Kak? Kayak kesan-kesan selama mengikuti studi independen?
Kesan ya, kesan pesan sih yang pasti kesannya sangat seru banget karena nggak pernah aku lalui sebelumnya ya, pernah aku alami sebelumnya dan dapat menciptakan sebuah produk dan bertemu orang-orang hebat di Indonesia itu merupakan suatu hal yang sangat langka dan mungkin tidak bisa aku ulangi lagi untuk kedua kalinya. Jadi itu menjadi kesan yang mungkin sangat menarik dan apa ya, dapat menjadi bekal aku di masa depan nanti gitu loh. Terus untuk pesan, pesan sih buat teman-teman yang lihat ya mungkin ya. Closing statement sekalian ya Kak. Oke, untuk teman-teman yang lihat sih apa ya, untuk program studi independen atau program gue sekolah ekspor tuh menurutku untuk anak logistik tuh nggak ada salahnya kan ikut program ini karena selain relevan dengan mata kuliah ya dengan keilmuan kita, ini tuh juga sangat apa ya, membangun jiwa wirausaha kita gitu buat teman-teman yang ingin jadi wirausahawan, apalagi menjadi eksportir. Nah, zaman sekarang tuh banyak tuh eksportir muda, itu salah satunya tuh program ini sangat membantu. Apalagi sekolah ekspor ini ya di studi independen itu gratis gitu, kita nggak bayar malah kita dibayar gitu. Kita nggak bayar spesial pun gitu. Ya kalau kalian tahu di program-program lainnya, program selain Kampus Merdeka yang arahnya ke apa ya, sekolah ekspor ini ya, itu rata-rata bayar teman-teman. Sedangkan ini gratis dalam kurun waktu yang lama juga, 6 bulan, dibiayai juga untuk pengembangan produk dan tambah kita dapat uang saku. Jadi buat teman-teman semua pesannya sih gak ada salahnya gitu kalian ikut hal yang positif di Kampus Merdeka seperti studi independen ataupun magang. Nah, jadi ya buat bekal pengalaman kalian masuk CV atau buat kedepannya nanti kalian jadi wirausaha itu sangat daging banget tuh. Oke Kak, sebelumnya ada satu pertanyaan juga. Jadi studi independen tuh berarti kita milih gitu ya, kita mau masuk di sekolah yang mana gitu? Atau ada cuman tergantung sama jurusan kita? Misalkan kan kita dari logistik ya udah gitu, kita kayak diarahinnya ke tempat yang logistik aja. Sedangkan kita misalnya mau yang lainnya gitu, bisa nggak sih? Bisa. Jadi independen tuh ya sesuai namanya kan Kampus Merdeka ya, kita merdeka untuk belajar apapun gitu ya, sesuai dengan kemauan atau minat. Kebutuhan kita dan minat. Jadi nggak hanya ini, nggak hanya sesuai keilmuan aja. Kayak aku misal di program sekolah ekspor ini, aku masuk ini emang karena aku melihat program itu sangat menarik banget gitu. Terlepas emang ya keilmuanku di situ, ingin memperdalam juga dunia ekspor. Tapi banyak juga teman-teman aku yang dia orang backgroundnya bukan ini ya di sekolah ekspor nih ya, yang bukan anak manajemen, anak ekonomi, malahan dari anak teknik tapi ikut ini gitu. Ya nggak ada salahnya gitu, emang programnya orientasinya untuk semua kalangan. Ya kan eksportir kan nggak hanya diciptakan, nggak hanya apa ya, nggak hanya orang yang backgroundnya orang manajemen, orang ekonomi. Ya. Siapa tahu anak teknik bisa ekspor mesin ya, bisa bisa aja gitu. Iya, pun kita anak manajemen logistik juga tuh bisa banget belajar hal lainnya kayak misal IT atau mungkin yang ingin memperdalam skillnya di bidang desain visual, desain grafis tuh bisa ada tuh kayak aku yang tahu ya, atau coding juga itu banyak. Jadi ya bisa banget lah untuk ikut semua program di situ yang berbeda dengan keilmuan kita. Oke, jadi kayak tergantung minat kita gitu. Betul banget. Oke, mungkin sekian podcast kita, obrolan kita hari ini. Semoga kedepannya itu dapat memberikan informasi dan manfaat kepada teman-teman. Aku dan Kak Raffi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. And see you!